Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah berikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama hadir di ruang perpustakaan kita, Sabta Pustaka. Tidak lain dan tidak bukan karena kita yang memenuhi undangan, dan sesungguhnya memenuhi undangan ini juga karena Allah yang mengizinkan kita nyampe di sini. Kita pengen, tapi kalau Allah nggak izinkan, nggak nyampe kita. Jadi ini adalah skenario terbaik. Entah itu karena nggak enakan di WA, entah mungkin karena nama kita yang muncul di situ. Terlepas dari itu semua, mudah-mudahan ada hal baik dalam kehadiran kita pada pagi hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suri tauladan yang sepatutnya kita jadikan idola kita dalam bertingkah laku maupun bertutur kata. Dalam profesi kita sebagai seorang pendidik, Rasulullah adalah seorang murabbi. Rasulullah adalah seorang mudabbir. Beliau adalah seorang pembimbing, beliau adalah seorang pengajar, bahkan beliau adalah seorang komandan. Bagaimana cara mengatur, cara menyampaikan risalah-risalahnya, beliau adalah suri tauladan kita. Untuk lebih berkahnya, mari kita awali acara kita pada pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pada pagi hari ini, Tiang selaku pemandu acara menyampaikan salam dari Bapak Kepala Sekolah. Beliau tidak berkesempatan hadir pada pagi hari ini karena ada tugas yang harus beliau hadiri di tempat yang lain. Dan pagi hari ini telah hadir bersama kita Ibu Nur Laila SPD. Beliau adalah salah satu calon guru penggerak di sekolah kita yang pagi hari ini akan menyampaikan diseminasi budaya positif aksi nyata modul 14. Kita yang hadir di sini mudah-mudahan akan mendapatkan sharing bagaimana praktik-praktik baik. Nah, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Nur Laila SPD, waktu dan tempatnya sampai dengan waktu sesuai dengan yang direncanakan. Kepada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi Bapak Ibu guru hebat yang kami hormati, Bapak Ibu guru yang hadir pada kesempatan ini, yakni guru hebat SMKN 1 Pertengah. Ya, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT dalam kita dimana dalam sehat dan mampu sehingga kita dapat melaksanakan program pada hari ini, yakni diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4. Ya, dulu dalam guru penggerak angkatan 10 ya. Untuk pertanyaan kita sama-sama buka dan sama-sama meneruskan atas suara. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, saya langsung saja. Saya kenalkan diri. Saya adalah salah satu CGT angkatan 10. Instansi SMK 1 Pertengah akan mendiseminasikan budaya positif ya pada hari ini. Baik, tapi sebelumnya Bapak Ibu, sebelum kita ke materi, kita tes konsentrasi dulu, kita penyegaran dulu Bapak Ibu, biar kita rileks, segar dulu karena kita adalah seorang pejuang yang luar biasa pada peserta didik kita ya, yang banyak program aktivitas. Nah, jadi biar tidak kaku atau tidak tegang, kita relaksasi saja dulu. Baik, kita tes konsentrasi Bapak Ibu. Konsentrasi, jadi kita menggunakan clue kita pada hari ini yaitu menyambung kata terakhir dalam sebuah kalimat akan menjadi sebuah cerita yang bahagia. Nah, caranya nanti saya akan membuat satu kalimat, langsung saya akan menunjuk Bapak Ibu yang saya tuju akan menyambung kalimat itu akan menjadi sebuah cerita bahagia. Jadi nanti akan langsung ya ibu yang satu atau bapak yang satu tunjuk, nyambung lagi, tunjuk lagi guru yang lain, langsung membuat kalimat ya
kebahagiaan. Bisa dipahami Pak Ibu ya? Coba. Baik, kita mulai. Ya, konsentrasi Bapak Ibu guru hebat. Siap? Oke, konsentrasi dimulai. Jadi guru kita, saya akan membaca bercerita, yaitu Bapak Ibu akan menyambung kata menjadi sebuah cerita yang bertemakan kebahagiaan. Hari ini hatiku sangat bahagia karena sudah tak sabar lagi ingin bertemu dengan siswa saya di sekolah. Silakan Pak Badri. Nanti saya lanjutkan dengan mengawali kata sekolah. Ya. Sekolah adalah tempat ternyaman berjumpa dengan para penerus peradaban. Ngoper lagi, pengalaman peradaban. Nanti langsung diapakan. Nyala. Peradaban di sekolah menunjukkan salah satu prinsip dalam dunia pembelajaran. Gunakan pembelajaran. Pembelajaran Bu, lanjut Bu. Karena pembelajaran di sekolah ini di SMKN Satu Peradaban ini sudah sangat baik, itu anak-anak kan pendidikannya sudah rendah, terus cara istilahnya itu Ya, silakan. sudah begitu taati semua aturan di sekolah. Ya. Nah, ini pokoknya. Inilah yang saya tunggu-tunggu ketika kita berkumpul bersama sehingga membuat suasananya menjadi lebih nyaman dan kondusif. Kondusif, Baik. oke. Kondusif. Ya. Kondusif. Kondusivitas dalam suatu kelas ini perlu dilakukan karena dalam setiap pembelajaran itu sangat ketika sudah kondusif dan akan menyenangkan bagi siswa. Siswa, bela siswa. Terakhir. Ya, siswa akan menjadi nyaman dan bahagia dan ingin rindu bertemu dengan Bapak Ibu yang hebat di sekolah. Oke, baik, apresiasi untuk kita semua. Alhamdulillah ya, luar biasa. Jadi di sini kita untuk konsentrasi mengingat ya kata terakhir dan bagaimana kita menyambung kata ini menjadi sebuah kalimat akan terbentuk sebuah narasi singkat. Ya, itu Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu guru yang hebat, langsung saja saat menyampaikan materi kita pada hari ini yaitu budaya positif ya Bapak Ibu. Baik. Budaya positif. Budaya positif ini merupakan menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan menyenangkan. Baik. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah seperangkat nilai, jaminan dan kebiasaan yang dianut oleh seluruh anggota sekolah. Mengapa budaya positif penting Bapak Ibu guru ya? Ya, karena budaya positif meningkatkan hasil belajar siswa. Ya, ini budaya positif sangat penting bagi siswa diterapkan di sekolah. Bagaimana sekarang cara kita untuk menciptakan budaya positif tersebut Bapak Ibu di sekolah kita? Yakni ada banyak cara untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Berikut adalah beberapa strategi Bapak Ibu. Jadi yang pertama kita akan menentukan visi dan misi ya. Jadi visi dan misi yang jelas untuk budaya positif yang akan kita kembangkan di sekolah atau pada siswa. Yang kedua, setelah kita menentukan visi misi, jadi kita ajarkan nilai-nilai dan jaminan positif kepada siswa. Ya. Baru kita akan melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan. Nah, berikut berikan dukungan kepada guru dan staf. Jalin komunikasi yang terbuka dan jujur dengan orang tua. Manfaat budaya positif bagi siswa Bapak Ibu perlu diperhatikan. Jadi manfaatnya banyak sekali. Yang pertama, meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri siswa. Nah, di sini budaya positif kalau sudah kita budayakan kepada siswa, maka siswa akan merasa percaya diri, akan lebih menghargai dirinya sendiri ya. Dia akan semakin semangat percaya diri dan tidak akan tergantung kepada
orang lain Bapak Ibu. Nah, yang kedua, selain meningkatkan rasa pada diri, siswa juga akan termotivasi dan semangat belajar, ya, mengikuti proses pembelajaran di sekolah Bapak Ibu. Selain itu, budaya positif juga bisa meningkatkan kemampuan siswa untuk bersama dan berkomunikasi dengan orang lain, ya. Jadi nanti siswa ini setelah dia percaya diri dan termotivasi, dia akan mampu, ya, untuk bersama atau berkolaborasi dengan teman atau orang yang lain di sekitarnya. Selanjutnya, manfaat selanjutnya itu meningkatkan kemampuan siswa untuk menyelesaikan masalah dengan keputusan. Nah, di sini setelah anak-anak kita memiliki budaya positif, maka siswa kita itu akan mampu untuk membuat solusi sendiri tentang apa atau masalah yang sudah dialami tanpa tergantung kepada orang lain. Jadi bisa kolaborasi, bisa menyelesaikan masalah sendiri dengan suasana hati yang tenang dan pikiran yang positif, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya budaya positif juga bisa meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan siswa. Karena kalau kita sudah memiliki budaya positif, maka pikiran dan ide-ide yang positif akan sendiri akan muncul, sehingga badan yang sehat, jiwa yang sehat terletak badan sehat terletak pada jiwa yang sehat atau pikiran yang tenang. Nah, Bapak Guru hebat, manfaat budaya positif bagi sekolah apa sih? Nah, yang pertama manfaat budaya positif bagi sekolah kita, ini yang pertama meningkatkan hasil pada siswa secara keseluruhan, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya bisa mengurangi perilaku bermasalah dan disiplin. Jadi di sini anak-anak yang sering bermasalah, karena kita sudah membudayakan budaya positif, maka anak-anak kita akan berkurang membuat masalah dan bertambah disiplin, Bapak Ibu. Ya. Nah, yang ketiga bisa meningkatkan kehadiran siswa. Ya, jadi yang kemarinnya siswa kita agak malas, sering bolos, tidak masuk, akan bisa meningkatkan kehadiran atau kedisiplinan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, meningkatkan kepuasan guru dan staf. Kalau sudah anak-anak kita hasil belajarnya secara pusat meningkat, terus perilaku masalah disiplin, dia tidak pernah bermasalah, terus kehadirannya aktif, dia tidak pernah terus dan akan otomatis meningkatkan kepuasan guru dan staf. Ya, setelah guru dan staf kita akan merasa puas, maka meningkatlah reputasi sekolah kita atau kinerja pendidikan sekolah kita. Nah, ini adalah budaya positif bagi sekolah manfaatnya. Oke. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Baik Bapak Ibu, perubahan palitan. Sekarang saya minta dua Bapak Ibu untuk melakukan ilustrasi ini. Ibu Amel saya minta ya. Ibu Amel dengan Ibu Amelia sama Bapak Dili. Saya memandu acara. Oh, iya. Biar peserta saja. Ya. Bu Amel sama Pak Umen. Ya, Pak Umen. Ya, silakan. Setelah Ibu Amel menggenggam, Ibu Amel seolah-olah di sini ada, bayangkan di dalam genggaman Ibu Amel ini ada sebuah barang yang sangat berharga di sini, ya. Dan Ibu Amel akan menggenggam erat-erat. Dia akan mempertahankan apa yang ada di genggamannya. Nanti Pak Umen nanti akan berusaha membuka genggaman tangan Bu Amelia. Ya, sempurna dimanapun caranya, dimanapun merayu atau menggelitik atau ayo punya kata-kata apa nanti ya, rayuan apa, menyuap atau apa ya, terserah. Yang penting Pamir nanti berusaha benar-benar membuka genggaman biar mampu untuk membuka genggaman Mbak Amir. Nah, ya, baik, bisa kita mulai ya. Silakan sekarang coba dibuka. Bayangkan Mbak Amir di dalam tangan genggamannya itu yang sangat sangat berharga. Oman, itu boleh tuh dengan cara mengancam, menghardik. Ya, benar. Takut Pak, hardik saja Pak. Ya. Berarti saya menurut saja. Bisa. Tapi ini targetnya Ibu Era, Bu
adik-adik ada apa yang ibu rasakan? Jadi ketika dia mencoba untuk membuka rekaman ini, dia mencoba dengan cara memaksa tangan saya untuk terbuka. Diapakan tadi caranya? Oh iya, dipaksa untuk ditarik jarinya Iya. sehingga ya, sakit lah. Jadi akhirnya buka saja gitu. Akibat saya sakit kan. Nah, terus Bapak gimana? Apa yang Bapak rasakan tadi pas membuka talimannya tadi? Susah sih sebenarnya. Kenapa Bapak membuka tadi? Kenapa Bapak membuka tadi? Karena ada sesuatu di dalam tangannya. Penasaran saja apa? Penasaran Iya. ya? Makanya pengen buka. Baik. Jadi Bapak Ibu, jadi makna dari perubahan paradigma kegiatan kepala panas tadi, dan kita ambil kesimpulan bahwa sebuah kontrol ya atau kekuatan penuh itu adalah kontrol diri itu pada diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi gimana pun cara orang untuk memaksa kita untuk mendapatkan apa yang dia inginkan pada diri kita, tetapi kalau kita benar-benar mengendalikan diri kita itu tidak mau, ya tidak akan pernah. Kita akan usahakan tidak akan pernah bisa. Jadi itu kesimpulannya bahwa kontrol itu adalah kesimpulan apa? Sebuah kesepakatan itu ada pada diri kita, bukan dari orang lain. Ya, itu Bapak Ibu yang kita dapat tadi pegangan tangan tadi. Baik Bapak Ibu hebat. Perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan. Nah, yang tadi itu ilusi kontrol. Ya, ini yang sudah sekarang. Perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan atau ilustrasi kontrol. Ada 4 ilusi Bapak Ibu. Yang pertama ilusi guru memperoleh murid. Yang kedua ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat memuaskan cara benar. Yang ketiga ilusi bahwa semua kekuatan positif efektif dan itu bermanfaat. Yang keempat ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah itu tadi dari paradigma genggaman tangan tadi. Oke? Perubahan paradigma stimulus respons teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, ini di bagian ini ada stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan Bapak Ibu. Nah, stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, stimulus respon perilaku perlu dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol pilihannya semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, bukan orang lain. Stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain. Kalau teori kontrol pilihannya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrol pilihannya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon model berpikir menang atau kalah. Di sini kalau teori kontrol pilihannya model berpikirnya menang-menang. Oke? Nah, ini adalah perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol teori pilihan. Disiplin positif. Nah, sini teori kontrol teori pilihan dari Dr. William Glasser. Ya, ada 4 di sini disiplin positif. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini ada 4 teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. 3, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan posisi menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan setiap kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran perbedaan. Nah, Bapak Ibu perhatikan, ini ada teori motivasi. Teori motivasi, semua perilaku memiliki tujuan. Di sini masuk ke teori motivasi, di mana teori motivasi ada 2. Bapak Ibu pergi motivasi kita, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini yaitu berasal dari luar, ya berpengaruh dari luar dari dasar diri kita. Kalau intrinsik adalah berasal dari dalam diri siswa kita atau diri kita. 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Yang pertama itu guru sebagai penghukum, ya. Yang kedua guru pembuat rasa bersalah, ya, di mana
untuk menghindari hukuman. Yang ketiga, teman pemantau. Teman, guru sebagai teman dan guru sebagai pemantau. Di sini teori motivasi dia masuk ke ekstrinsik ini, yaitu untuk mendapatkan imbalan. Ya, teman di sini dia itu hanya untuk mendapat imbalan, pemantau juga untuk mendapatkan imbalan. Yang kelima, posisi kontrol itu sebagai manajer, Bapak Ibu. Nah, kita guru sebagai manajer, di mana ini dia motivasi intrinsik yang berasal dari diri kita sendiri, Bapak Ibu, untuk menghargai diri sendiri. Nah, untuk menghargai diri sendiri ada nilai-nilai kebajikan universal. Ya, di sini ada keyakinan keras juga. Ya, keyakinan keras, terus segitiga institusi masuk. Nah, perhatikan Bapak Ibu, segitiga institusi ini adalah salah satu teknis atau metode kita mengembangkan budaya positif di sekolah kita, ya. Nah, baik itu di kelas maupun di sekolah, di sekolah. Nah, segitiga institusi ini ada 3 metode langkah-langkahnya. Di sini ada 3 langkah atau metodenya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa. Yang pertama, kita harus menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, dan baru keyakinan kelasnya ini, ya. Kita menanyakan keyakinan kelas. Baik, lanjut ke validasi kebutuhan. Ada 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu manusia yang harus dipahami, yang dimiliki pada pribadi kita, yaitu pertama, bertahan hidup, ya, kebutuhan dasar bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, kebebasan. Kira-kira Bapak Ibu, kebutuhan dasar apa yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari kita? Ya, pasti ini ya. Pasti yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Kita ingin menguasai. Ya, yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Ya, anak-anak juga begitu. Dia ingin dihargai, tidak ingin diperhatikan, dan butuh kasih sayang, dan tak ingin diterima, dihargai, dan kesenangan beserta kebebasan. Nah, ini ya. Jadi budaya positif, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya ada yang bisa mengontrol di Anda. Sini mana disiplin, belajar kontrol diri, dan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, dan itu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang dihargai. Oke? Apakah makna disiplin? Ya, disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Mana asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, mana kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah membuatkan kata disiplin dan ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai tujuan murid. Nah, nilai-nilai kebajikan universal, ya. Jadi nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, Bapak Ibu, ya. Jadi nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, yakni menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai kebajikan definisi seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia diinginkan. Ini menurut Gianni Gosser 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu, ya. Seperti kurikulum mereka yang kita ikuti sekarang, yakni profil pelajar Pancasila, yakni yang mana 6 elemen ini, yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bersifat bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan terakhir adalah kreatif. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi.
Teori motivasi untuk manusia. Ya, perhatikan. Untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini termasuk ya motivasi eksternal. Ini pernyataannya. Motivasi eksternal ini berasal dari luar, ya, dari luar bukan dari dalam atau eksternal. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang terjadi apabila saya melakukannya? Ini ada di pikiran kita, Bapak Ibu ya. Nah, terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, di sini motivasi eksternal ini berasal dari luar, dalam dan pendek. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, Bapak Ibu. Jadi di sini dalam pikiran kita ada pertanyaan, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Jadi ini benar-benar dari dalam kesadaran kita, untuk apa saya ke depannya. Ya, jadi ini masuk motivasi eksternal, tujuan disiplin positif dan negatif. Baik, nah ini Pak Haji Dewantara, merdeka. Ya. Merdeka. Menurut Ki Haji Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga dapat bagaimana merintah diri sendiri. Kalau menurut Bapak Ibu Guru, merdeka itu sekarang sebelum kita masuk kurikulum merdeka. Merdeka itu apa? Menurut Bapak Ibu Guru? Ya. Merdeka itu ketika kita dapat dari apa yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita susun sebelumnya. Iya. Yang lain merdeka itu? Iya, benar sekali. Makanya ya, jadi Bapak Ibu hebat, luar biasa. Jadi merdeka itu dalam penyesuaian itu adalah berdiri sendiri. Jadi ya tidak tergantung dengan orang lain. Misal dengan contoh kurikulum sekarang, itu enaknya kurikulum merdeka. Jadi kita tidak tergantung dengan modul 100%. Jadi kita yang mengatur itu, kita menentukan. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak, ya, sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi itu merdeka. Kita yang mengatur, bukan orang lain yang bukan orang lain yang harus kita isi, tapi kita yang membuat kurikulum itu sendiri, Bapak Ibu. Kita yang akan membuat sebuah keputusan di sini ya. Jadi bebas. Kita mau misalnya materi kita harus mengikuti modul seperti ini, bukan seperti itu, tapi kita harus yang membuat sesuai dengan kebutuhan anak itu sendiri. Oke? Nah ini menurut Pak Haji Dewantara dalam pendidikan. Nah dihukum oleh penghargaan, Bapak Ibu. Nah dihukum oleh penghargaan. Bahwa di sini dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, ya. Dalam arti meminta atau membujuk seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu, dan orang yang meminta atau membujuk dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan di sini. Nah, beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfikon 93 di sini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi dihukum dan penghargaan itu bukan jangka jangka panjang, jangka pendek ini mengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Terus penghargaan menghukum. Jadi penghargaan menjadi penghukum di mana pada saat kita memberikan sebuah imbalan atau iming-iming atau penghargaan kepada seseorang itu, dia itu akan bukan menjadi mandiri, tapi akan tergantung pada Bapak Ibu guru. Misalnya sekarang juara 1 atau di kelas kita belajar, siapa yang bisa menjawab saat saya kasih hadiah permen. Misalnya ini sering kali kita ya memberikan iming-iming. Jadi setiap anak berhasil menjawab, dia akan kita kasih permen, dan itu akan tergantung. Jadi dalam dirinya dia akan merasa punya saya harus saja belajar karena saya akan mendapat hadiah dari Bapak Ibu guru saya. Nah jadi itu bukan dari internal ya, jadi atau intrinsik ya, tapi ekstrinsik ya. Itu jangka pendek Bapak Ibu. Penghargaan meraih ketepatan. Ya tadi yang saya sebut tadi, penghargaan itu bisa meraih ketepatan. Penghargaan tidak efektif, karena itu kurang bagus kita keluarkan di dalam budaya positif dari siswa. Penghargaan merusak hubungan Bapak Ibu. Nah setelah dia tidak tergantung, kalau Bapak Ibu guru tidak sekali dia tidak memberikan sebuah penghargaan atau oleh atau hadiah, maka siswa itu juga akan merusak hubungan. Dia itu tidak suka dari guru. Dia akan membanding-bandingkan guru yang satu dengan lain. Itu akan merusak hubungan. Ibu guru yang ini saya senang dia mengajar, dia sering juga memberikan kita hadiah. Bapak guru yang ini dia pelit, dia tidak suka memberi kita apresiasi. Nah ini salah satu penghargaan merusak hubungan. Jadi
antara siswa yang satu dan yang lainnya dengan bapak ibu guru yang lainnya akan hubungannya akan rusak. Oke, kalau kita bukan dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan, ya, penghargaan menurunkan kualitas. Ya, di sini penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengalami motivasi fisik. Nah, perhatikan. Jadi dihukum oleh penghargaan. Kalau kita di mana sih di saat dihukum oleh penghargaan pada itu menghukum jadi sebuah apa di penghargaan itu turun jadi hukuman. Nah, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Ya, ini ada 3 pembuka, nilai kebajikan dan situasinya bagaimana. Pembuka kemarin saya perhatikan nilai kebajikan, rasa empatimu besar sekali. Situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, ini situasinya. Nilai kebajikan yang ada itu adalah rasa empatimu besar sekali. Pembuka, saya menghargai kepedulianmu. Nilai kebajikan, situasi pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Ini situasinya. Pembuka, terima kasih untuk nilai kebajikan, rasa tanggung jawabmu. Situasi pada saat kamu membuat kertas kebersamaan di lantai. Ini adalah contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan pada peserta didik kita. Nah, Bapak Ibu guru hebat, ini adalah tindakan guru yang sering sekali ya sering kita melakukan di sini. Yang pertama, karena yang namanya siswa kita itu beragam, Bapak Ibu ya, tidak satu persepsi, tidak satu pemikiran. Jadi kita memiliki siswa yang beragam, Bapak Ibu. Jadi di sini seringkali kita banyak mengadakan tindakan guru dalam setiap anak-anak bermasalah. Nah, ini contohnya. Contoh, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Hukuman. Kenapa hukuman, Bu? Karena ketika indisiplinnya itu tidak sesuai dengan pemberian hukumannya ya, benar sekali Bu ya. Jadi mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, karena ini hukuman langsung diberikan kepada anak yang bermasalah pada saat itu. Ya, tanpa menanyakan apa masalah, apa dasar dia berbuat kesalahan itu. Jadi langsung hukuman, langsung dihukum saat itu. Jangan pendek. Nah, baik. Hukuman. Yang kedua, lari meninggi lapangan basket 2 kali dan terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Lari meninggi. Hukuman. Kenapa hukuman itu? Lari meninggi lapangan basket 2 kali dan terlambat hadir di sekolah. Ya, ini hukuman, Bapak Ibu ya, benar sekali. Jadi kenapa hukuman? Karena seperti tadi langsung memberikan hukuman kepada anak yang bermasalah, yang menyuruh anak terpilih ya 2 kali karena dia terlambat hadir sekolah pada saat itu, Bapak Ibu ya. Nah, ini hukuman, Bapak Ibu. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? hukuman. Ya, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini hukuman atau konsekuensi? Ya, kenapa konsekuensi? Ya, karena yang dia lakukan dengan hukuman, yang dia lakukan dengan apa yang akan dia lakukan itu berkorelasi dengan hukuman. Iya, Jadi jawaban. iya benar sekali. Iya, ya benar sekali. Jadi ini konsekuensi, Bapak Ibu ya. Jadi karena dia itu bertanggung jawab melakukan hukuman dari setelah melaksanakan sebuah perbuatan, setelah ada kesepakatan antara guru dan siswa. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Ya. Iya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Dia saat itu tidak mengenakan
langsung disuruh untuk mengenakan sepatu sehat di sekolah. Dikasih dia menggunakan sepatu, hukuman atau konsekuensi? Ya, iya. Ini hukuman katanya. Jadi karena dia langsung saat itu ya, karena anak tidak mengenakan sepatu hitam, ya, jadi dia langsung menyuruh dia mengenakan sepatu seharian sekolah sampai pulang. Ya. Terus saja lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Jiwa. Lari mengelilingi lapangan basket Karena terlambat. terlambat. Ya, hukuman. Baik, ini adalah konsekuensi ya, karena sudah melanggar kesepakatan yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru bersangkutan dengan siswa tersebut. Jadi ini konsekuensi. Jadi konsekuensi itu adalah sebuah kesalahan ya, bertanggungjawabkan yang sudah diperbuat atau sudah disepakati ya dengan guru. Oh ya, kalau ini peraturan ini besok ada berarti konsekuensi seperti ini. Nah, itu konsekuensi. Nah, sini ada penjelasan perbedaan hukuman dan konsekuensi tadi. Hukuman suatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, terus kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Ya, konsekuensi kenapa sesuatu harus terjadi? Karena sudah ada kesepakatan ya, kesepakatan. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Karena hukuman ini, kenapa hukuman? Hukuman ini membuat anak sakit. Kalau dihukum, anak akan malu dan sakit hati saat itu. Kenapa? Kita tidak mau bertanya dulu. Nah, ini dia ya, fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Sedangkan konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ini dia konsekuensi Bapak Ibu ya. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek pada saat itu. Terus hukuman anak membenci kedisiplinan. Jadi anak kalau kita hukum jadi sekitar anak itu akan terpengaruh, anak akan membenci dengan kedisiplinan atau peraturan sudah kita buat. Nah, kalau konsekuensinya anak menghargai disiplin karena sudah ada kesepakatan antara guru dan siswa. Hukuman adalah sebuah paksaan. Konsekuensi stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Hukuman mampu konsep diri yang buruk. Konsekuensi konsep diri yang baik. Ya. Jadi hukuman anak belajar untuk menyembuhkan kesalahan. Konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini dia hukuman, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman ini berdampak anak itu akan merasa marah, rasa bersalah ada, dipermalukan, merasa tak dihargai. Bahkan lebih buruknya lagi, guru siswa itu bisa menjadi benci dan dendam pada guru-gurunya itu. Memang anak kita itu dia itu diam, karena diam itu bukan berarti dia mau berubah dia sendiri, tetapi kadang mungkin dia itu merasa malu Bapak Ibu, dan yang itu dalam hatinya tidak tahu dia akan merasa dendam. Banyak sekali contoh kecil di sana. Sering sekali kita lihat Bapak Ibu tiba-tiba pas pulang sepeda motornya dicirat, joknya dicirat. Ya, karena tadi kita mau punya siswa yang mana. Nah, itu adalah efek dari kita memberikan hukuman. Karena anak itu di depan kita tunduk, tetapi di belakang belum tentu. Ini bisa dendam ya. Yang lebih buruknya anak kita jadi dendam Bapak Ibu. Restitusi. Apa itu restitusi? Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Dengan karakter dibuat, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang solusi apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Bosan
restitusi itu Bapak Ibu ada 9 ciri-cirinya di sini. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, ya, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, ini restitusi. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi restitusi ini mampu untuk memperbaiki hubungan Bapak Ibu. Yang ketiga, ini tawaran bukan paksaan. Jadi kita mengajak anak untuk berubah, bukan memaksa anak untuk berubah. Ya, jadi anak itu akan berubah karena benar-benar kesadaran sendiri, bukan dipaksa oleh kita bukannya. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat di dalam dirinya. Jadi anak-anak kita itu melakukan restitusi. Jadi anak-anak itu merasa tertuntun, dibimbing dia untuk berubah mengenal ke dalam hatinya, ya, ke dalam dirinya, siapa saya, kenapa saya, untuk apa sekedar kamu jadi apa saya ke depan. Nah seperti itu ya, anak bisa merespon dirinya sendiri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan rasa yang mencari tindakan. Ya, di sini anak-anak bisa mencari kebutuhan dasarnya. Apa yang dibutuhkan? Kasih sayang, kepuasan, kebebasan. Nah, ini dia ya. Atau jawab, ini kebutuhan dasar yang mencari tindakan. Anak-anak kita bisa memahami apa kebutuhan dasarnya yang diharapkan dari dirinya. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik Bapak Ibu ya. Benar sekali. Jadi restitusi sangat baik sekali untuk menjaga budaya positif pada remaja anak kita. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi beda ya. Kalau karakter ini memang sulit Bapak Ibu. Yang namanya karakter itu adalah kepribadian setiap orang. Jadi sangat sulit untuk merubah kebiasaan seorang itu. Jadi makanya tidak bisa menggunakan tindakan. Harus menggunakan sentuhan halus dari hati ke hati ya. Ya. Kemarin saya juga sudah mencoba Mbak Mel, jadi Bapak Ibu Guru metode JMM saya pakai. Ya, metode JMM itu adalah kita itu berdiskusi, kita kasih anak itu satu objek dan kita ajak mereka bersekutu untuk membuat sebuah solusi ya, membuat keputusan bersama dan diberikan penguatan sehingga itu akan menjadi solusi. Ya. Salah satu metode. Restitusi fokus pada solusi ya. Ya, jadi solusi ini adalah menuntut kita fokus pada solusi. Bagaimana cara kita memberikan solusi kepada anak biar anaknya benar-benar dia itu bertanggung jawab dan sadar dan kesalahannya dan mau berubah dan berdasarkan keinginan sendiri. Terus restitusi juga mengamalkan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dia akan menyadari kesalahannya sehingga dia akan kembali ke jati dirinya sendiri. Nah, ini dari restitusi ya. Restitusi, hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, kira-kira Bapak Ibu yang mana yang lebih baik, hukuman, konsekuensi atau restitusi? Nah, ini jajanan kelas. Salah satu restitusi Bapak Ibu, jajanan kelas. Nah, tentunya Bapak Ibu sudah melaksanakan atau membuat kegiatan kelas pada di kelas di kita. Itu biasanya kita lakukan pada awal, ya awal memulai jalan ya. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus kegiatan kelas? Menurut Bapak Ibu, peraturan berbeda nggak dengan kegiatan kelas? Berbeda. Ya, kenapa berbeda? Kalau peraturan itu dibuat oleh satu pihak saja, tanpa kita bertanya kepada misalnya si pelanggar bahwa kalau kita buat peraturan seperti ini, tapi kalau keyakinan kelas itu akan kita diskusikan di kelas, kemudian kita minta mereka membuat sendiri, kemudian kita minta mereka juga untuk membuat konsekuensinya sendiri ketika misalnya tidur di kelas, apa yang nilai kebajikan apa yang ada di dalam tidur itu. Nanti teman-temannya misalnya mengurangi kenyamanan di kelas ya. Jadi menurut saya Ya, jadi benar sekali ya. Jadi kenapa kita tidak karena peraturan itu adalah dia itu sudah baku biasanya ya, dan itu terbentuk dari guru atau satu orang, bukan dari kesepakatan. Nah, kalau pihak yang harus apa
Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila menggunakan kendaraan roda dua? Nah, kenapa Bapak Ibu? Mengapa Bapak Ibu? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila menggunakan kendaraan roda dua? Ini termasuk apa? Karena Bapak membutuhkan keselamatan. Nah, ini termasuk keyakinan. Terus mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan jaga jarak 1,5 meter? Nah, ini pertanyaannya. Jadi karena ini adalah kesehatan Bapak Ibu ya, menggunakan masker karena masker itu adalah mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter termasuk itu menjaga kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, karena di sini adalah menunjukkan nilai kedisiplinan, menghargai waktu, ya, bertanggung jawab. Di sini Bapak Ibu. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai keyakinan yang menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ini adalah termasuk keyakinan, oke? Jadi keyakinan tadi kenapa punya seperti ini? Kesehatan. Nah, budaya positif. Nah, budaya positif di sini ada peraturan kelas, Ibu. Peraturan kelas, keyakinan kelas, dan lingkungan positif. Kalau sudah ada ini terbentuk peraturan kelas, lalu keyakinan kelas. Nah, maka akan terbentuklah lingkungan yang positif Bapak Ibu ya di kelas kita. Nah, Bapak Ibu, ini ada dua perbedaan kesempatan kelas Bapak Ibu. Kira-kira yang mana merupakan keyakinan kelas di sini? Yang mana termasuk keyakinan kelas di sini Bapak Ibu? Nah, yang mana ini? Kesempatan kelas datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Nah, kesempatan kelas yang lain, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dan teman-teman. Kira-kira kesempatan ini yang mana menurut Bapak Ibu yang termasuk keyakinan kelas? Sampai kanan. Ini ada ini. Kesempatan kelas ini. Ya. Kenapa? Karena sudah ada nilai kebajikannya di dalamnya, saling menyayangi, ada kata semangat, kemudian ada kata peduli di dalamnya. Jadi itu kan termasuk nilai-nilai keyakinan kelas. Ya, kemudian semangat belajar ya. Ya, benar sekali. Jadi guru dan murid yang saling menyayangi. Nah, di sini adalah keyakinan kita. Karena ini adalah keputusan rasa, Bapak Ibu ya. Jadi saling menyayangi di sini terbentuk kelas dan saling menyayangi. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas itu ada dua tabel T. Ada dua tabel Bapak Ibu, itu tabel T dan Y. Nah, di sini pendalaman keyakinan kelasnya itu dalam hormat. Hormat kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Yang mana pekerjaannya? Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengajarkan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Ini diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada satu kelompok dan saling peduli satu dengan lain. Ini adalah keyakinannya, diterima dan dimiliki. Ini bekerja. Ini sebagai penghormatan. Baik Ibu hormat, ini tabel T. Tabel T-nya di sini hormat. Dia itu tampak seperti ya, lengan kiri, lengan kanan tampak tidak seperti. Pekerjaannya tampak seperti, tidak tampak seperti. Ya, diterima dan dimiliki, tampak seperti dan tidak seperti. Tabel Y ini Bapak Ibu, yaitu ada hormat itu terdengar, ya, terlihat, terdengar dan berperilaku. Kalau bekerja, terdengar, terlihat dan berperilaku. Nah, ini T. T hormat, tampak seperti yang mana sih? Nah, tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Tampak seperti menyapa teman dan guru setiap hari, tidak tampak seperti tidak ada kepada teman dan guru. Tampak seperti mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Tidak tampak seperti tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Ini dalam bentuk hormatnya, ya, tabel T. Yang mana bekerja? Nah, kalau bekerja tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru. Nah, ini sifat karakter siswa. Nah, tampak. Nah, tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan anak tidak aktif.
Yang pertama, selalu kembalikan buku ketemunya. Keyakinan kelasnya ini seperti apa bertanggung jawab? Bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab selalu kembalikan buku ketemunya. Tanggung jawab. Mas keyakinan kelasnya apa itu? Dilarang mengganggu orang lain. Apa yang dibutuhkan di sini? Kenyamanan. Kenyamanan. Terus, apa ini? Iya, di sini menghormati orang lain. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti di sini kita harus saling menghormati. Nah, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas apa di sini, Bu? Nah, hadir setelah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tanggung jawab. Iya. Menghormati orang lain dan berkomitmen, ya. Ya. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya, ya. Keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya apa di sini kira-kira? Kesehatan. Kesehatan. Ya. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya di sini apa kira-kira? Bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain. Menghormati orang lain dan bersabar. Ini keyakinan, berarti di sini dituntut untuk menghormati orang lain dan selalu bersabar. Jangan gunakan masker. Nah, gunakan masker peraturannya. Kira-kira apa keyakinannya sini? Kesehatan, keselamatan. Kesehatan dan keselamatan. Jadi gunakan masker itu keyakinannya. Oh ya, kenapa gunakan masker? Oh, ini adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Itu keyakinan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini keyakinannya apa? Keselamatan. Keselamatan dan keamanan. Kenapa keamanan? Nanti jatuh, ya, nantinya jatuh dan itu berlari di kelas atau koridor. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya, jadi kebutuhan dasar manusia ada 5 Bapak Ibu ya. Kebutuhan dasar yang pertama itu adalah bertahan hidup. Kira-kira kebutuhan Bapak Ibu dalam hidup itu apa? Kebutuhan dasar kita ingat yang ingin kita miliki. Nah, punya kebutuhan dasar sehat ya, bertahan hidup ya, kasih sayang, bisa terima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini pasti kebutuhan dasar manusia kita miliki. Kita ingin memiliki semuanya, kasih sayang, ingin menguasai, terus kebebasan. Kita memang tidak mau terikat dengan orang lain. Ya, kesenangan, yang ini kesenangan di bawah. Jadi kita selalu happy, senang, ya, selalu senang. Ya. Dan mana cara kita senang? Dengan cara selalu bersyukur. 5 posisi kontrol. Ya, posisi kontrol. Iya, ada 5 posisi kontrol yang tadi di Bapak Ibu. Yang pertama, yaitu adalah penghukum. Penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah Bapak Ibu. Yang ketiga, teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Kira-kira mana kita? Baik, kita lihat dulu ya. Penghukum dan pembuat rasa bersalah ini termasuk dengan identitas keluarga Bapak Ibu. Karena apa? Kontrol dari luar ini. Jadi kita harus menghindari dari lingkungan. Nah, teman dan pemantau, guru sebagai teman dan pemantau ini termasuk identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar, ya, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Karena teman ini sering sekali siswa itu akan merasa tergantungan dan pemantau, ya, tergantung pada orang lain. Manajer, kita ini posisinya sebagai manajer ini termasuk identitas berhasil dan sangat sukses. Karena ini mampu mengontrol diri dan menghargai diri sendiri. Motivasi. Guru berbuat. Guru berbuat, penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk yang sini atau menyindir. Ini penghukum. Ini berbuat ini. Ini tindakan kita berbuat. Penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ini termasuk penghukum. Jadi jangan sekali-kali kita menghardik atau menunjuk atau menyakiti atau menyindir anak kita ya. Membuat rasa bersalah. Jadi berceramah dan mengatakan seharusnya kamu ini seperti ini, kamu tidak boleh seperti itu. Ibu kecewa sekali dengan kamu, ya. Ibu kecewa sekali kenapa kamu melakukan semua ini. Ini termasuk anak itu akan membuat
tidak terlambat. Nah, udah 2 kali ini ekor terlambat. Kita memantau perkembangannya, silakan ini memantau. Terus guru sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi di sini kita punya pertanyaan sesuai dengan kesadaran dia kesemangatnya. Kenapa saya menggunakan bahasa yang halus? Panggil dia apa-apa, ya. Kenapa menggunakan ini dengan apa pasti kamu punya alasan kan? Itu termasuk sebenarnya. Guru berkata, kalau kamu tidak bertanya, awas ya, rasakan. Ini kalimat penghukum ya. Dari kalimat penghukum, kalau kamu tidak bertanya, awas ya, rasakan. Pembuat rasa bersalah, kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu telah lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Nah, ini kalau kira-kira kita saja kalau mendengar atau suami kita aja ya, atau siapa di rumah. Nah, kira-kira kamu itu seharusnya sudah tahu kira-kira perasaan bagaimana. Kita merasa bersalah ya. Misalnya suami kita di rumah, kita salah melakukan apa yang diinginkan, dia akan kamu ini bodoh sekali, lelet sekali jadi istri. Kenapa begitu? Kita merasa bersalah ya. Jadi ini kalau pembahasan merasa bersalah, ini pertanyaan. Kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Ingat tidak, ibu pernah bantu kok. Nah, ini ada sebagai teman. Ini tergantungan ya. Guru sebagai pemantau, apa peraturannya? Nah, apa peraturannya? Jadi setelah kita berikan waktu hitung 1, 2, 3, apa peraturannya? Atau guru berkata. Kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah itu? Nah, ini dia. Ini kalau kita sebagai manajer. Terus motivasi hasil. Penghukum hasilnya memberontak menyalahkan orang lain berbohong. Pembuat rasa bersalah menyembunyikan atau menyangkal berbohong. Kalau sebagai teman dia akan tergantungan, ya Pak Ibu. Dan sebagai pemantau menyelesaikan diri bila diawasi. Nah, dia akan menyelesaikan dirinya karena sudah dipaksa diawasi. Sebagai manajer dia akan menguatkan pribadi dirinya sendiri. Motivasi kaitan dengan dunia berkualitas. Penghukum boleh menetapkan guru di luar dunia berkualitas. Membuat rasa bersalah boleh menetapkan guru di dalam dunia berkualitas. Dan guru sebagai teman boleh menetapkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Pemantau boleh menetapkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Dan manajer boleh menetapkan dia sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Motivasi mulai berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah kalau penghukum itu. Kalau pembuat merasa bersalah, maafkan saya. Ya, sebagai teman, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Ini kalau sudah dia terbiasa kita kasih terus dia akan begini dia. Saya pikir bapak ibu ini teman saya, dia kecewa. Jadi anak-anak ini benci dengan diri kita. Karena kalau kita tidak mengikuti sebagai teman ikuti bantu dia kecewa. Gitu ya. Ini tidak positif jadinya. Terus kalau pemantau, berapa banyak bingkai yang saya harus peroleh, berapa lama yang harus saya tulis. Ini pemantau. Jadi dia akan melakukan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh guru itu, bukan karena keinginan sendiri. Ya. Kalau sebagai manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Yaitu standar sedentar misalnya. Terus motivasi, dampak pada murid. Di sini motivasi dampak pada murid, penghukum akan mengurangi kesalahan. Penghukum akan selalu mengurangi kesalahannya. Terus kalau membuat rasa bersalah atau merasa rendah diri, teman lemah, tidak mandiri dan akan ketergantungan. Kalau sebagai teman, ya teman tidak ketergantungan. Sebagai pemantau, mendidik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ya, ketergantungan. Mau aja dikasih hadiah. Terus dia berhasil sebagai manajemen, dia akan mengadopsi mengevaluasi dirinya bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, ini perbedaannya Bapak Ibu manajer. Kira-kira kita selama ini posisi kontrol kita yang mana yang sering kita lakukan pada secara pelajaran Bapak Ibu. Nah, yang mana kira-kira? Nah, semuanya ya, semuanya. Jadi saya juga begitu ya. Jadi sekarang saya mau mendapatkan materi ini, perbedaan penghukum pembuatan ini maka sebetulnya sering kali memang kita berhukum ya, penghukum dan berbuat rasa bersalah menjadi
baru ya, seorang manajer. Kamu selalu yang paling terakhir ini menghukum. Kenapa? Karena ini membuat anak merasa bersalah ya, dihukum. Dan anak akan menjadi dendam, benci, kecewa, semuanya ada di sini kalau kita jadi menghukum. Nah, ya. Segitiga diskusi. Nah, ini yang masuk dengan metode yang ketiga dalam budaya positif. Ya, ada 3 metode diskusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Yang mana sih menstabilkan identitas? Nah, setiap orang pasti menemukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya menemukan ini. Ini pertanyaan contoh dalam menstabilkan identitas. Kalau validasi kebutuhannya seperti apa sih yang kita lakukan atau kalimatnya? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Nah, kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, jadi kita harus menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang benar-benar dia membuka hatinya ya. Ya, dari hati ke hati. Terus lalu kita menanyakan keyakinannya. Setelah validasi kebutuhan, baru kita menjadi keyakinan langsung. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati ya, anakku? Nah, jadi di sini anak-anak akan berpikir, oh ya kesepakatan ini yang saya yang sudah kita buat. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang bermanfaat, disiplin, ya, dan saya tidak akan mengulangi lagi. Jadi anak ini akan berubah dengan diri sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Gitu. Nah, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif dari dirinya. Ini menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini ya, tujuannya membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif dari dirinya. Dia akan memikirkan yang kesalahannya ini apa. Ya. Guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, bermasalah, buat salah. Kita pasti bisa mencegah kesalahan ini anakku. Bapak Ibu tidak tertarik untuk memberitahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini contoh kalimat-kalimat yang harus kita utamakan untuk anak-anak kita untuk menstabilkan identitas siswa kita. Dia tidak tegang. Kalau sudah identitasnya stabil, ya, jadi anak itu relax, dia mau terbuka nanti untuk ke proses selanjutnya. Baru kita akan ke memvalidasi kebutuhan anak kita. Nah, memvalidasi di sini adalah membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan sosial tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup di sini ya. Jadi ini untuk validasi kebutuhan seperti itu. Nah, apa yang harus diucapkan atau disampaikan oleh Bapak Ibu guru di sini? Contoh, kamu bisa saja kan melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, ini validasi kebutuhannya. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Yang ketiga, apa yang penting bagi kamu anakku? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Nah, maukah kamu belajar keras untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mengumpulkan anakku? Nah, saya ini anak kita dirasa kita cari ya. Maukah kamu belajar? Jadi anak itu akan menggali pada diri sendiri apa yang diharapkan atau dibutuhkan, apakah harus mengukur atau apa, gitu ya. Terus, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok pagi? Nah, setelah kita ini dari mau belajar cara tetap mengukur dan sadar bahwa tidak selamanya mengukur itu menyelesaikan masalah. Nah, jadi kita bertanya lagi, apa kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok pagi? Nah, dia akan, iya, bisa Bu. Nah, sampai itu. Nah, baru setelah kita memvalidasi Bapak Ibu ya, baru kita akan menanyakan keyakinan. Di mana menjaga keyakinan anak di sini melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Betul. Nah, di sini apa yang harus dikatakan oleh Bapak Ibu guru kita selain guru di sini? Apa nilai-nilai yang kita percaya di kelas aset kolom kita? Nah, ini kalimat yang kita gunakan. Terus yang kedua, nilai-nilai dan perasaan apa yang telah kita sepakati anak-anak. Kelas yang
ideal itu seperti apa sih menurut anak tuh, menurut kamu? Nah, kamu ingin jadi anak seperti apa? Anak itu untuk masa depanmu. Nah, jadi betul. Apa yang kamu rasakan ketika kamu tadi itu, kamu menjadi orang seperti apa? Ya? Jadi kita, atau bisa kalau pengantinan biasanya, misalnya anak misalnya terlambat masuk sekolah atau masuk kelas. Kenapa anakku? Bukan hanya kamu saja yang melakukan itu. Dan pasti kamu punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Jadi kita gali dia ya, kita gali. Jadi anak itu akan merasa dihargai nanti. Nah, baru dia akan bercerita. Nah, cari solusinya. Kira-kira menurut kamu solusinya bagaimana? Ada enggak yang hal positif yang harus dilakukan untuk mengurangi keterlambatan di kelas? Bisa. Ya, apa yang kamu akan lakukan? Saya akan bangun dengan cepat mungkin, atau mengajukan alarm. Nah, kita tanya sama siapa kamu tinggal di rumah, misal sama ibu. Apa yang kamu lakukan? Kita tolong mungkin sama orang tua, gitu ya. Ini salah satu yang kita menandakan keinginan. Nah, ini contoh penggunaan segitiga institusinya. Ini kasusnya ini kemarin anak bermasalah. Kasusnya dia sering terlambat di jam belajar. Baik, sambil Ibu Ella mempersiapkan ininya. Jadi Bapak Ibu yang kesempatan hadir pada pagi hari ini, alhamdulillah kita sama-sama sudah menyaksikan, sama-sama kita mendengarkan pemaparan dari Ibu Nurlaila SPD sebagai calon guru penggerak terkait dengan aksi nyata modul 1.4. Jadi tadi ada beberapa ya yang kita disampaikan, bagaimana fungsi kontrol guru, bagaimana tadi antara hukuman dan apresiasi dengan konsekuensinya. Jadi hal-hal yang dipaparkan oleh Ibu Ella tadi itu mungkin akan ada praktik-praktik baik yang akan bisa kita tiru, kita contoh di kehidupan kita selama pembelajaran bersama anak kita di sekolah kita. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya ingin refleksi dari Bapak Ibu ya, setelah mengikuti proses penerimaan materi yang saya sampaikan tadi, kira-kira apa yang Ibu rasakan dan apa yang akan Ibu lakukan? Nah, saya ingin ini. Silakan Bapak Ibu. Pak Amir? Baik, terima kasih. Jadi materinya sangat bagus ya, Bella. Saya sangat terinspirasi untuk mengikuti beberapa hal-hal yang memang selama ini kita sebenarnya sudah kita lakukan semua itu, tetapi kita hanya tidak menyadari, hanya kita tidak tahu namanya seperti apa. Jadi seperti misal contoh ketika kita membuat keyakinan kelas. Jadi ketika baru awal kita masuk kelas itu kan kita sudah mengatakan kepada anak-anak, oke, hari ini kita akan bahas ini. Jadi mari kita sepakati dulu ya beberapa hal-hal yang akan kita lakukan ke depan. Jadi selama Ibu menjelaskan, minta tolong nanti didengarkan agar materinya sampai. Itu kan termasuk keyakinan kelas untuk mereka bisa mendengarkan atau mendisiplinkan mereka untuk mencoba mendengarkan orang yang berbicara di depan. Jadi kalau menurut saya semua yang sudah dipaparkan di depan ini kita sudah lakukan, cuma kita tidak mengetahui, menyadari saja. Posisinya seperti apa? Ya? Saya tambahkan Bu. Ya, silakan. Saya juga sepakat lah bahwa yang disampaikan tadi itu ternyata sangat relate ya, dan sesuai dengan realitas kita, realita yang ada di pembelajaran kita. Ada kalanya kita menjadi tukang hitung, berapa kali terlambat, ada berapa kali dia hadir, kita punya daftar. Ada kalanya kita juga tadi pemantau ya, ada kalanya juga kita menjadi manajer, mengatur kelas, tapi ada kalanya juga kita jadi penghukum, yang seolah kita jadi hakim dan segala macam. Jadi yang disampaikan tadi itu benar. Jadi kalau di refleksi ini bahwa akhirnya kita memutar balik kayak flashback. Iya ya. Nah, ternyata sesuai dengan Ibu. Jadi terima kasih. Ini harapan dari kegiatan ini sebenarnya. Jadi itu saja Bu dari saya. Baik, terima kasih jadi Bapak Ibu ya. Setelah kita mendengar atau perhatikan materi tadi, maka kita berharap semua kita menjadi seorang pendidik ya yang patut diteladani oleh pendidik kita. Karena sesungguhnya kita itu adalah mewakili orang tua yang kedua dari orang tua yang pertama ibu dari kita. Jadi kalau saya yakin sekali karma itu kemana itu, karena kita
punya anak juga ya yang sekolah di tempat yang lain. Jadi kalau kita juga menganggap anak peserta didik kita sebagai anak kita sendiri, jadi kita membinanya dengan penuh kasih sayang, maka anak juga kita di situ akan dididik juga oleh gurunya seperti itu juga. Dan kita adalah salah satu model ya, model yang sangat yang sangat dibutuhkan ya, yang terbaik bagi siswa kita, karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita sampaikan pasti akan ditiru oleh peserta didik kita. Jadi ini adalah sebuah perubahan positif akan muncul apabila kita berani untuk melakukan sesuatunya. Jadi ini budaya positif ini bukan hanya di sekolah saja, tapi di anak-anak kita juga di rumah, ya di keluarga kita juga. Kemarinnya mungkin kita salah menghukum hari anak kita sedikit dipukul. Jadi setelah ini mungkin kita akan bersama berubah ya. Jadi tanya anak kita kenapa misalnya dia tidak mau ngaji, kenapa tidak mau ngaji, kenapa? Mungkin anak kita sedang sakit, mungkin tapi dia tidak mau mengasih tahu kita. Takutnya kita marah karena seringnya kita begitu. Jadi mungkin di rumah kita seperti kita ubah nasib kita. Jadi kita akan menggunakan diskusi dan sebagai manajer nanti kita menghukum begini. Nah, saya yakin kalau kita sudah pikiran kita positif, maka pasti tindakan kita juga akan positif dan hasilnya juga positif. Baik, cuma ini yang saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga ini bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf karena sungguhnya manusia itu adalah tempat dari sebuah kesalahan dan tidak ada manusia itu sempurna Bapak Ibu ya. Di sini tujuan saya biar kita sama-sama ya memiliki karakter menjadi orang tua yang patut ditani oleh anak pendidik kita, sehingga apa? Kita benar-benar menjadi sukses seorang pendidik. Karena kesuksesan seorang guru itu adalah terletak pada kesuksesan anak didik kita. Baik, Ibu Kara, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk Ibu Nurayati.